Sore ini kita bersama Mas Ferindas di ruang pamer Bali Budaya pada pameran Mas Purwanto Seno. Bisa ada merasakan ruangan ini gimana? Ada pengalaman melihat? Ada hal yang baru. Ya. Dari karya yang saya lihat yang terpajang saat ini itu Mas Seno itu mampu menampilkan karya yang baru, artinya dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin Ya. ada rasa ya, jadi yang bisa diungkapkan di lukisan tersebut gitu. Secara teknik juga saya melihatnya lebih mantap gitu. Fresh ya, ada Idenya ada hal-hal penggabungan beberapa teknik yang Iya. dalam satu frame. Iya, ada yang berbeda dari yang kemarin Ya. dan memunculkan karya-karya yang bersifat ide dan gagasan, tidak pasaran ya. Iya. Kayaknya cuman Mas Seno aja yang kayak gini Iya. ya, untuk saat ini bisa ditampilkan karya seperti ini gitu ya. Saya lihat juga displaynya keren, jadi kita menikmati enak. Tata letak ya, sangat Letaknya lega jalan dan satu dengan yang lain. iya. Terus ada deskripsi karyanya itu, jadi Kita juga dibantu untuk memahami karya. apa yang ingin disampaikan di dalam karya tersebut gitu ya, oleh seorang Mas Seno. Ya, sebetulnya saya tertarik melihat ini karena memang dari teman-teman yang sudah datang ke sini kan, saya lihat karyanya keren ya, saya datang ke sini dan Iya. memang ya benar keren. Bahkan kalau saya lihat yang di foto-fotonya itu sangat sayang sekali kalau misalkan foto dengan aslinya, karena lebih bagus aslinya ini. Dan ini juga mengundang teman-teman yang belum menyaksikan ya, Iya. untuk bisa hadir di pameran di Balai Budaya. Nikmat, pokoknya menikmatin dengan suasana yang tenang, terus konsep yang seperti ini, karya-karya yang ditampilkan, tata letak pemajangannya juga enak, jadi kita menikmatinya nggak terganggu kanan kiri kan. Iya. Gitu. Ada jarak gitu. Oke. Terima kasih Mas Ferindas. Sama-sama. Mari. Sukses selalu. Sama-sama Iya. Mas. Tapi niru nih, sakit zaman handphone dulu cuma satu SIM. Cino pakai handphone bisa double SIM, ya. Tapi niru tapi ngembangke. Nggak sekedar semata-mata diplak-plok gitu, dikembangkan sama dia. Nah, orang yang niru pun itu saya menilainya itu pinter gitu loh. Iya, Karena iya. kan dia mau maju gitu. Untuk mengalahkan itu emang harus niru dulu. Iya. Dalam teori seni kan mimesis dulu baru mengembangkan. Daripada orang ngopo-ngopo, Nah, iya.
pada nganggur ya kayak Maksudnya nggak ngapa-ngapain, ngomong tuh orang ngomong kok. Orang Dia menciptakan nggak apapun. apa-apa. Paling nggak dengan minimal pun dia mau modifikasi ATM itu tadi mas. Walaupun sebenarnya nggak selalu harus setuju ya. Iya. Ini nggak harus setuju sih. Iya, cuman maksudnya untuk orang yang seperti itu pun bagi dia mungkin suatu proses mas. Iya. Gitu kan. Iya toh. Nah berproses ini dalam kesenian menurut aku juga penting toh. Ya, kalau nggak ada proses kayak gitu ya kita nggak tahu. ya Hasilnya kayak apa kan nggak tahu. Tapi paling nggak udah mencoba. ini namanya mimesis. Iya. Nah ini apa Mas Pur kira-kira yang pameran tunggal ketiga apa yang mau disampaikan atau apa yang bisa ditampilkan dalam pameran ini? Saya tampilkan itu sebenarnya ya optik dari pemikiran, spiritualitas dari kenyataan. Jadi sebenarnya ya hampir-hampir sama dengan Mas Bobi. Nah, di depan cermin itu kita ada yang asli ada yang palsu. Dan itu ketemu. Dan itu kalau saya sama juga tidak ingin di depan cermin itu kita narsis, tapi kita mencari kekurangan diri apa yang bisa diperbaiki. Misalnya kalau di dalam pameran ini ada 19 karya, 3 karya yang karya lama yang udah pernah saya pamerkan di pameran sebelumnya, terus ada 16 karya yang baru, dan semuanya itu berisi dari konsep-konsep di dalam cermin itu kan ada cermin cembung, cermin datar, cermin ini ada yang kita di dalam cermin yang kanan menjadi kiri, dan itu kan secara nggak langsung dalam kenyataan itu ada orang-orang yang kontra karena berpikir terbalik. Saya mengajak orang-orang berpikir agak lain gitu. Berpikir agak lain artinya sekarang ini kenyataannya kan orang lebih banyak hidup di depan medsos ya, di depan alat canggih bernama HP atau apa, tapi hidup di dunia nyatanya sangat sebentar. Itu kan mereka kadang-kadang kan nggak sadar, ternyata mereka lebih suka hidup di dunia yang maya gitu ya, dunia yang virtual gitu ya. Nah, sementara dia sebenarnya hidup di alam nyata. Perasaan di alam nyata itu ternyata tidak cukup bagi orang-orang, itu membuat mereka merasa nyaman, merasa apa. Dan yang saya ingin katakan di dalam pameran ini kan ada yang terbalik, ada yang penting ini, padahal sebenarnya pentingan ini gitu kan. Nah, misalnya di lukisan pertama saya berjudul Dunia gitu kan. Jadi bagi saya dunia itu kan kalau dari cerita agama gitu kan, bahwa setelah tragedi Adam itu kan, tragedi makan apel itu, Adam makan apel itu akhirnya dia diturunkan ke bumi, dan ke bumi itu akhirnya ternyata ya kayak kita itu kan berusaha menyeimbangkan diri, karena di dunia itu pasti beda dengan di surga yang semuanya serba stabil, semuanya serba ada, serba terpenuhi, serba baik-baik saja. Nah ketika di dunia kita harus menyeimbangkan diri bagaimana bisa hidup stabil kan. Nah sebenarnya akhirnya kan orang berusaha untuk menyeimbangkan hidupnya. Bagaimana sih hidup enak, hidup bahagia seperti di surga? Kreativitas Mas. Apa kayak misalkan terlempar dalam dunia yang kepada dunia yang resah gitu. Nah, iya. Nah, akhirnya kan, berusaha ya, untuk bisa kreatif. Berusaha kreatif untuk menyeimbangkan. Kreatif itu kan untuk menyeimbangkan diri, Iya, iya. menyeimbangkan. Jadi resah, gelisah. Gitu. Akhirnya ya kan itu akan menimbulkan rasa ingin untuk
kreasi-kreasi bermain apa untuk membagikan diri dengan kreasi-kreasi tertentu untuk bernyanyi, untuk menari, untuk ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk Keseimbangan. kembali pada keseimbangan itu sendiri. Dan ketika orang seimbang, ya kadang ya kalau bagi ada lukisan saya yang berjudul Obat Kuat itu sebenarnya pengalaman pribadi juga banyak orang. Ketika kita nggak punya duit, ya kan, udah tanggal tua, gajian masih mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Terus kita jalan di satu tempat naik motor, tiba-tiba ada yang terbang-terbang, ternyata itu duit 100.000. Itu udah seperti membuat kita seakan, wah itu rezeki dari Tuhan untuk menyeimbangkan hidup kita di dunia yang serba kekurangan, karena kalau di surga kan udah pasti udah nggak ada masalah itu gitu. Nah, 100.000 aja itu udah seakan-akan udah menyelamatkan hidup kita seluruhnya. Pengertian obat kuat itu ya. Pengertian obat kuat, kuat melanjutkan hidup maksudnya. Karya-karya Mas Pur itu di kita waktu pameran baru ya. Iya. Dan memang ada pengertian satir ya. Iya saja. Tapi memang beda, sangat udah berubah dalam, tapi tetap ada kenakalan gitu. Tapi ini lebih ke spiritual ya, pendekatan. Jadi ya mungkin karena umur kan pikirnya udah beda. Kalau dulu mungkin ya dikit-dikit punya perasaan ingin apa yang berlebih. Tapi ya, namanya manusia, ya itulah dibatasi umur. Akhirnya satirnya agak lembut sih. Oke Mas Pur, sukses dan ditunggu pameran-pameran juga nanti ke depan. Ya, terima kasih. Ya.